Hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Galatia. Kitab Galatia adalah kitab ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Banyak yang terjadi di jemaat Galatia. Banyak pengajar-pengajar sesat di situ sehingga mengalihkan Injil yang lain yang diajarkan oleh Paulus. Nah, kita awali dengan kita buka Galatia pasal yang pertama, ayat yang pertama. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Surat Paulus terhadap jemaat Galatia diawali dari kata salam. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia. Paulus mengenalkan siapa dirinya, karena pada waktu itu jemaat di Galatia menyangkal kerasulan Paulus. Mereka menganggap Paulus itu bukan rasul yang dipilih oleh Allah. Nah, sehingga mereka mengajarkan Injil yang lain. Tapi di sini Paulus menjelaskan kepada kita siapa dia sebenarnya. Dia adalah seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia. Paulus mengatakan bahwa dia kerasulan Paulus, panggilan Paulus sebagai rasul, bukan karena manusia. Kata bukan karena manusia di sini, kata karena di sini berbahasa aslinya bahasa Yunani adalah kata apo. Apo artinya sumber pokok. Jadi kerasulan Paulus bukan bersumber dari manusia. Artinya kerasulan Paulus bukan bersumber dari keinginan hatinya untuk menjadi rasul, keinginan dirinya untuk menjadi rasul, bukan. Dan yang kedua dikatakan bahwa kerasulan Paulus juga bukan karena diangkat oleh manusia. Nah, kerasulan Paulus itu bukan karena keinginan hatinya untuk menjadi rasul. Yang kedua, bukan karena dia diangkat oleh manusia sebagai rasul. Tapi kerasulan Paulus berasal dari mana? Dari Yesus Kristus, Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Panggilan Paulus sebagai rasul diperoleh bukan karena keinginan hatinya dan bukan karena diangkat oleh manusia, melainkan karena Tuhan yang memilih, yang memanggil dia sebagai rasul. Nah, Bapak Ibu semua, apakah kita mengerti panggilan kita? Kapan Paulus mengerti panggilan dia sebagai rasul? Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Mari kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-9. Di situ dikatakan Paulus berjumpa dengan Tuhan. Ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi ketika dalam perjalanan ke Damsik untuk membunuh pengikut-pengikut Yesus, ingat Paulus dulunya pembunuh, penganiaya orang-orang yang mengikuti Yesus. Tapi dalam perjalanan yang menuju ke Damsik, dia berjumpa dengan Tuhan. Dia mengalami Tuhan dan panggilannya diperoleh ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Mungkin akhir-akhir ini Bapak Ibu semua kita bingung dengan panggilan kita. Apakah benar panggilan saya di sini? Apakah benar panggilan saya di sini? Ingat Bapak semua, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, setelah kita berjumpa dengan Tuhan, baru kita mengerti panggilan kita. Panggilan itu bicara banyak. Panggilan untuk bersaksi, itu panggilan kita. Kapan kita bersaksi? Ketika kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kapan kita mengalami kasih karunia Tuhan? Ketika kita percaya kepada Tuhan, disitulah kita mengalami kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita mengalami Yesus dalam hidup kita pertama kali dalam hidup kita. Mungkin ketika kita sakit, kita berdoa, kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kita sembuh, kita mengalami Tuhan dalam hidup kita, mengalami mujizat Tuhan. Bahkan ketika kita menghadapi pergumulan yang berat dalam hidup kita, namun kita tidak kehilangan sukacita, kita tidak kehilangan apapun,
kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Orang yang mengalami Tuhan, dia akan mengerti panggilannya dalam hidupnya. Banyak orang tidak mengerti panggilan hidupnya karena dia tidak mengalami Tuhan dalam hidupnya. Nah, panggilan kita peroleh ketika apa? Kita menikmati, mengalami Tuhan dalam hidup kita. Ingat ya semua, panggilan diperoleh, dimengerti oleh setiap kita ketika kita mulai mengalami Tuhan dalam hidup kita. Salah satu contoh seperti ini. Kita lahir sebagai pria, identik dalam hidup kita sebagai kepala keluarga. Tapi banyak kepala keluarga tidak berfungsi sebagai kepala keluarga sesuai dengan panggilannya. Karena dia tidak mengalami Tuhan. Kalau dia mengalami Tuhan dalam hidupnya, pasti dia berfungsi sebagai kepala keluarga. Karena itu panggilan Tuhan dalam hidupnya. Tidak kebetulan kita lahir sebagai pria, tidak kebetulan kita lahir sebagai perempuan ibu rumah tangga. Nah, kalau kita tidak berfungsi sebagai panggilan kita ibu rumah tangga, malah kita merusak anak kita. Kita sibuk, kita tidak mengurus rumah tangga kita sibuk gosip, pergi segala macam, main judi segala macam. Itu akan berat dalam hidup kita. Nah, begitu juga pria, panggilan hidupnya sebagai imam. Kalau kita tidak berfungsi dalam hidup kita sebagai imam, dipertanyakan apa kita sudah mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita sudah mengalami Tuhan dalam hidup kita, kita pasti tahu panggilan hidup kita. Yang kedua, kita akan menghidupi panggilan Tuhan itu dalam hidup kita. Paulus dia menghidupi panggilannya sebagai rasul. Ketika kita menghidupi panggilan Tuhan dalam hidup kita, bukan hal-hal yang enak yang akan kita hadapi. Paulus mengalami banyak goncangan dalam hidupnya. Dia mengalami kelaparan, bahkan digigit ular, dia dianiaya. Tapi itu tidak menggoyahkan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Nah, mungkin dalam rumah tangga kita mengalami goncangan luar biasa. Tapi percayalah, ketika Tuhan sudah memanggil kita sebagai imam, Tuhan memberi kekuatan. Ketika kita mencari Dia, ada jalan keluar pada setiap pergumulan keluarga kita. Itu juga sebagai istri penopang. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, percayalah, mungkin itu dalam hal ekonomi, mungkin itu dalam hal keluarga kita, banyak hal yang kita alami dalam hidup kita, pergumulan kita. Percayalah, ketika Tuhan memanggil, maka Tuhan akan menyertai dan memberikan kekuatan, bahkan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Mari hidupi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Karena panggilan Tuhan bukan sebuah kebetulan. Karena Tuhan sendiri sudah memanggil kita. Dan ketika Dia sudah memanggil kita, Dia akan memberi kekuatan dalam hidup kita. Kata-kata terakhir buat setiap kita, panggilan bukanlah suatu beban, tapi panggilan adalah suatu kehormatan. Karena Tuhan sendiri yang memanggil kehidupan kita. Haleluya. Tuhan